Halaman empat. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa nafa'anna bihi wa bil mukarrina. Qalu wa qala Syekh. Baris ke? Faqala lahu hamdan niku. Faqala Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngucap sapa Syekh. Da'uhu fa innahu laisa bainana wa bainal haqq khusumatu. Ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ngucap sapa Syekh. Da'uhu fa innahu laisa baina wa bainal haqq. Ngundang sapa sira kabeh ing hamdan. Fa innahu sak temene kelakuan laisa ora ana bainana ing dalam antaran kita wa bainal haqq ing dalam antarane sira apa al haqqu. Wa bainana iku baina ing dalam antara kita wa bainal haq lan ing dalam antarane perkara kang hak. Apa khusumatun para padu. Wa ing kana mula sak temene ana. Minan nasi saking min sogirin saking bocah cilik. Wahin khususiyatina. Lan iku setengah saking pira-pira kekhususan kita. Wa huwa ai khususiyatina qabulul haqqi utawi nerima perkara kang bener. Walau min soirin senajan toh perkara kang bener mau min soirin saking bocah cilik. Waroda tumeka jalari kena kedadian kena sapa asawiru bocah cilik mau alal kabiri ngalahake ing ngatasé wong-wong kang tuwa-tuwa fil haqqi ing dalem perkara kang hak. Bi khilafil umami berbeda nih kelawan pira-pira umat asabi kok kang wis dingin. Nek umat-umat sing biyen piye idza akhta ing dalem nalikane salah atau sasar saka al-kabiru wong kang tuwa. Lam yataja saru mongko ora wani sapa ahadun salah sine wong. Wanine mau ala raddi ing atase nentang nolak alaihi ing atase kafir. Nek ngono yo fayasiru mengko dadi apa khutuwatun napa keluputan apa khutu keluputane kabir syariat bangsa syariat ya malu kang ngamal biha kelawan syariat fil kauni ing dalem mengkono-mengkono napa wujud keadaan sumal tafid nurin mongko noleh sapa asy syekh mau ila hamdan kemaring hamdan. Waqala ngucap sapa syekh mau kul ngucap sapa sira ma ing perkara ngomong ning hamdan mau kul ngucap sapa sira ma ing perkara indaka ing dalem kuwi sira. Faqala mengkon ngucap sapa hamdan mau ma lahu maring syekh ma utahe perkara takul kang ngucap sapa sira fil qauli syair ing dalem ucapane syair min bahril basit sang bahar basit. Yastaghitsu bina ayyatu yajidu minna ma'akitun azizin
azizin zanuha karim. Niku nggih. Iyas tagitu lamun toh njaluk pitulung sapa sira kabeh. Bina kelawan kita. Iyad'aru lamun padha wedi sapa sira kabeh. Waya jitu lan padha nemu sapa sira kabeh. Mina saking kita ma'akidan ing pira-pira bundelan. Ma'akid azin ing pira-pira bundelane kemuliaan. Zana mongko maes-maesi menghiasi ha ing ma'akid sapa karim apa karimun apa karomun perkara kang bagus atau perkara kang mulya. Fainal istighosah mongko sak temene istighosah njaluk tulung mau. Iku inna mayuhtaju sak men den butuhake laha keduwe istighosah. Badal khaufi ing dalem sause wedi la akbala mongko yakti ora bakal rimuh ing ma wa maqala ucapane khauf sapa asy-Syafi'i apa asy-Syafi'i qaul Imam Syafi'i wa huwa ta qaul Imam Syafi'i iku al-haqqu perkara kang bener wa asyhadu lan nakseni lahu maring qaul Syafi'i sapa kalamul Arab fatabassama wa asyhadu mon nakseni lahu maring napa ma sapa apa kalamul nyocoki teng senelo maring kalam apa ma apa kalamul Arab ucapan Arab fatabas sama mongko nuli wujeng guyu sapa asyau syekh farohalan bungah sapa syekh bidalika kelan mengkono kedadian waqala ngucap sapa syekh sodak ta bener sapa sira ya walidi anak ingsun wa ta'alan ngajak-ngajak lahu maring hamdan kala ngucap sapa Syekh hamdan walam akunan orang sapa ingsun iku ahlan ahli tirrati maring nolak ala eling-eling an sak temen ingsun donan nekti nyono sapa ingsun anal Imam Syafi'i sak temen Imam Syafi'i huwa Imam Syafi'i aladzi perkara aladzi wa utawi apa wa Imam Syafi'i ku aladzi wong harroka kang ngobah-ngobahake lisani ing lisan ingsun bil kalami kelawan ucapan wamalan ahsana lan wamal te perkara ahsana kang luwih bagus mak ing perkara kila kang dicapai min bahri tawil sang bahri tawil wa kam min sawidin la tatahu inayat minallahi hat tajat ilaihil akbar wakam min sawirin akeh atau pirang-pirang min sawirin sang bocah cilik lah go tahu yakti nglirik sapa sawir ta orang rasakake sapa sawir ora iso napa bahasan tidak bisa menjaga sapa sawir ngoten boleh ting lirik sapa seru ing ing sawir apa inayatun pitulungan minallah sang Gusti Allah hajatat butuh hataj kang butuh ilaihi maring sawir sapa al akbar beberapa kang tuwa walakin nyambagi jadi tadi sebuah kemarin dikatakan ada hikayatun nafisatun sebuah cerita yang indah bahwasanya terjadi di daerah Maroko kemarin waqa'alil alamah ya al-Maghribi itu ada satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan satu permasalahan yang mana justru ada seorang anak muda yang namanya Hamdan itu berkata memberikan statement ucapan yang cocok dengan makalah Imam Syafi'i kaitan tentang kemarin masalah tolak yang ditaklek ya talak yang digantungkan ketika idada kemarin sebutnya indakhalti adara fa anti tolikun itu ternyata menurut Syekh Hamdan ini yang waktu itu masih kecil itu beliau mengatakan ya belum jatuh talak ketika laki-laki mengatakan seperti itu tapi menurut sebagian majelis di situ sudah jatuh talak sudah cerai. Menurut Hamdan belum. Kenapa belum? Karena di situ ada taklek
bukan langsung tolaknya. Jadi in dakhiltu ad-daro, apa in kemarin apa in dakhilti ad-daro, ya, atau in dakholat ad-daro boleh, terserah mau pakai mana, ya. Fa anti tolikun. Jadi ketika di situ ada konteks yang mengatakan ketika kamu, wahai perempuan, berarti bojo nih, ya, masuk ke rumah, maka kamu statusnya adalah perempuan yang sudah dicerai. Jadi selama perempuan tadi tidak memasuki rumah yang dikehendaki oleh suaminya tadi, mungkin omai akeh, ya, maka tadi belum jatuh cerainya, ya. Inta kholti adar fa'antito likun, tadi seperti itu. Tapi ketika tidak ada yang di depan, langsung misalkan antitolikun, maka sudah jatuh talak. Jadi seperti itu. Tapi akan karena keadaannya Hamdan waktu itu dia masih anak kecil, ya, ketika dia menyampaikan itu, orang-orang tidak mendengarkannya. Justru rampung-rampung, ya talak kok durung. Ya, tidak selesai. Akhirnya ada syekh siapa tadi justru memanggil anak itu. Coba pendapatmu apa? Gitu. Menurut saya tidak, karena seperti ini seperti mazhab yang disampaikan ajarannya oleh Imam Syafi'i. Kemudian syekh tadi yang memanggil justru membenarkan syekh siapa? Manus, ya. Syekh Manus ini juga justru malah syekh dari Maroko ini justru membenarkan pendapat dari Hamdan yang waktu itu masih kecil, belum menjadi syekh. Beliau mengatakan tadi ada khususiatina, ya, wamin khususiatina. Ini termasuk kekhususan dari umat kita, umat Kanjeng Nabi Muhammad maksud di sini, ya. Apa khususiatina itu? Qabulul haq walau min shaghirin. Ya. Ini yang tidak dilakukan oleh umat-umat sebelum Kanjeng Nabi, ya. Wamin khususiatina tadi qabulul haq walau min shaghirin. Jadi termasuk kekhususan, ya, dari umat Kanjeng Nabi ini yang harus dilestarikan adalah apa? Menerima pendapat apapun selama itu benar dari siapapun. Ya, di sini dijelaskan tadi qabulul haq walau min shaghirin. Menerima perkara yang benar walaupun itu dari anak kecil. Berbeda dengan umat sebelumnya ini, ya. Wa bihilafil umam asabiqah idza akhta'a al-kabir lam yatajasar ahadan. Berbeda dengan umat sebelum Kanjeng Nabi. Kalau orang dulu sebelum umat Kanjeng Nabi, pokoknya anggere sing ngomong wong tua yang terpandang, maka pasti benar. Ketika salah tidak berani untuk menegurnya. Ini yang terjadi, akhirnya ajaran agama menjadi kadang diseleweng-selewengkan. Ibaratnya kalau istilah pemerintahan itu tajam ke atas tumpul kebalik, apa? Tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah, ini yang juga menjadi asbabun nuzul surah Al-Baqarah, ya. Bagaimana waktu itu ada seorang yang terpandang melakukan tindak kriminal, dalam hal ini pembunuhan, ya. Akhirnya di tafsirnya ada itu, ya, ilmu di tafsir Jalalain. Akhirnya mereka tidak bisa menemukan pembunuhnya, walaupun sebenarnya tahu, kan, menutup-nutupi. Terus kemudian diperintahkan waktu itu Nabi Musa untuk mencari apa? Sapi. Ya, ini jeneng Bani Israil, ya. Ini makanya sampean eling-eling. Nek diijazah kiai, ya, rasa pehel, gak usah kakek teko. Misalkan, kowe poso nang, enggak, nduk, cung, ya. Nggih, ngono wae. Rasa teko, posone mangke tarkuro napa mboten? Ya malah kiai iya tarkuro HP. Mutih napa ndol mutih HP. Ya. Jangan seperti itu. Ijazah yang kamu ada, yang kamu terima, ya wis mantep. Ya. Sugesti itu harus kamu tanamkan. Aku mantep karo kiaiku, aku mantep karo sing ijazah. Nah, kalau orang Bani Israil tidak, ini kakean tekon. Di tafsir Jalan dikatakan ketika kon golek disuruh mencari apa? Sapi, dia tanya malau, ada kan Qur'annya itu, ya. Tekok Kanjeng Nabi Musa. Niku sapi ini mangke warnane nopo? Nah,
Misal kalau sekarang mungkin tanyanya lebih kompleks lagi kalau sekarang. Sapinya jenis apa? Limosin atau apa? Brahma atau misalnya seperti itu. Sapinya jenis apa? Terus tanya lagi, laki-laki atau perempuan, jenisnya apa, warnanya apa? Seperti itu. Akhirnya justru dipersulit oleh Allah ketika menurunkan ayat itu, yang akhirnya sapi yang belum pernah gunakan untuk apapun itu kan akhirnya diceritakan di tafsir jalan, bahkan akhirnya sapinya itu yang dibeli dihususkan adalah sapi yang dari kecil ya dirumat oleh anak itu, yang akhirnya dijual untuk kebutuhan ibunya, yang mana anak itu merawat ibunya dari kecil sampai dewasa, sampai tidak punya uang, akhirnya sapinya tadi mau dijual ya. Di sepanjang perjalanan ini juga ngetes anaknya. Ibunya bilang misalkan, "Nang, sapi ini didol rego sekarang berapa sih harga sapi?" Kira-kira 20 gitu ya, harga normal kan. 20 juta misalkan. Dia jalan dari rumah mau ke tempat penjualan sapi. Ada malaikat ya, yang berwujud manusia tentunya. Bilang, "Sapi regane piro?" Corok Jawa nih, rak mungkin tekok ngene kan malaikat ya. Wong ceritanya biyen juga. Piro regane? Sapi ini tadi perintah ibu saya dijual 20 juta. Di bawah 20 juta tidak boleh. Dia bilang, "Tak tukuni 1 juta, oleh Pak." Ya. Dia bilang, "Kalau itu saya harus bertanya dulu pada ibu saya. Karena saya tidak berani menjual di atas atau di bawah yang ibu saya perintahkan." Ini contohnya. Akhirnya kembali lagi. "Bu, niki kok masih ditumbas selangkung niku pripun?" Ini karena apa? Kenapa akhirnya harganya semakin tinggi? Karena wujud khidmah anak mau ngopeni wong tua mau. Ya, jadi akhirnya singkat cerita berulang kali harganya naik berkali-kali lipat, dan berulang kali dia tanya terus sampai akhirnya ibunya wis sakarepmu lah, ana wong tekok meneh jawab sakarepmu. Kesel mesakno ya meh mlaku ning pasar ya ketemu wong yang itu malaikat tentunya. Akhirnya dibeli, dan akhirnya nyampe di pasar itu dibeli oleh Bani Israel, yang Bani Israel sudah diberi tanda sapi sing kae. Akhirnya dibeli dengan harga berapapun yang paling mahal. Singkat cerita seperti itu. Jadi misalkan 20 jadi 25, naik lagi 30, 50, 100 atau Allah alam, mungkin seperti itu. Jadi di tafsir jalan silahkan dicek lagi asbab nuzulnya surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Jadi umat Kanjeng Nabi kita diajarkan bagaimana tadi bisa menerima apapun selama itu benar dari siapapun. Bahkan di sini dikatakan wa minusyatina qabul haq walau min saghirin. Bahkan dari anak kecil selama hal itu benar, maka kamu harus menerimanya, ya. Jadi apa? Ungdur maqal wala tangdur maqal. Lihatlah isi dari ucapannya, bukan kamu lihat bukan kamu lihat siapa yang mengucapkannya. Sing luwih apik meneh piye? Ucapane bener saka wong sing ya. Wis wonge terpandang, ya, orangnya pintar, diakui kealimannya, jujur, dan yang disampaikan juga benar, itu pasti kamu lebih mantep lah lagi. Seperti itu. Saya ngomong kiai ini sampean, saya ngomong bapaknya sampean, saya ngomong ibunya sampean, pasti sampean langsung mantep. Berbeda dengan yang ngomong misalkan mohon maaf orang di pinggir jalan gitu, dengan pakaian yang mungkin tidak layak menurut kamu, tapi bisa jadi itu ucapannya juga benar terkadang. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu. Kemudian diperkuat lagi di sini, ya, dengan syair yang berikutnya tadi. Wal qalu walakin yambagi. Intinya sama, ya, bahwasanya ketika tadi ada perkara yang benar dari siapapun, entah itu orangnya anak kecil ataupun mohon maaf tadi orangnya tidak begitu layak menurut kamu untuk menyampaikan pendapat, selama itu benar ya tetap kamu dengarkan. Walakin yang bagi kitab ini sayuk yo ayo telah tegese arep yen to den suprih laka kedue sira apa alibadatu ibadah ma'al ilmu serta ilmu. Wa ina lamun ora al ibadah ma'al ilmi kana mongko ana apa ilmu ka ilmu sira biha habaan ya, iku habaan dadi lebu mansuron kang mabul. Ini
Jadi benar, ilmu itu harus benar-benar kamu jaga. Karena kalau kamu tidak bisa menjaga ilmu, maka apa? Diumpamakan di sini ilmunya akan menjadi kabur bagaikan debu yang berterbangan. Harus diamalkan, harus dijaga benar-benar. Final ilmu mau sak temene ilmu, iku bimanzilati syajarati, iku den umpama akilir kadya manggoni panggonane wit. Wal ibadatu lan uta ibadah iku bimanzilati tamrotin, iku den umpamake manjinge kaya woh min tamroti sangging woe wit. Nek ngene fayajib mongko wajib alaika ing atas sira awalan ing dalam kawitane apa awal ing dalam kawitane apa ta'rif Arab yen ngerti sapa sira al ma'buda ing perkara kang den sembah suma ta'budu nuli iso ngibadah sapa sira nyembah sapa sira ing ma'bud. Jadi itu dikatakan tadi ilmu diumpamakan pohon dan ibadah atau pengamalannya diumpamakan dengan buah. Ya. Bagaimana kita bisa mengamalkan atau beribadah? Pertama kali agar kita yakin adalah yang pertama antakrifal ma'bud summa ta'budu. Yang pertama yang harus kamu ketahui adalah mengetahui zat yang akan kamu sembah dulu. Berarti percaya iman dulu kepada Allah. Iman dengan Allah dikuatkan dengan mengetahui sifat-sifatnya, mulai sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang lain. Karena ini awalan anta'rifal ma'bud summa ta'budu. Yang pertama yang harus kamu ketahui adalah mengetahui dulu, iman dulu, baru setelah itu beribadah. Makanya kalau ada misalkan mohon maafin non muslim sholat, tata caranya rukunnya benar, ya. Mulai dari takbiratul ihram ya benar sampai salam benar, tapi dia tidak Islam, maka sah tidak sholatnya? Tidak, karena perkara yang mensahkan sholat ya kudune Islam sih. Sama kayak wong poso, wong Islam ternyata tidak Islam, ya posone piye? Ya tidak sah secara agama walaupun dia memenuhi perkara yang menyebabkan puasa tadi sah, tapi secara pahala secara ininya tidak, karena dia belum beriman. Tadi dikatakan di sini awalan ta'rifal ma'bud, mengetahui dulu, percaya dulu, meyakini dulu apa yang kamu sembah. Kemudian semua ta'budu. Setelah itu baru kamu bisa beribadah kepadanya. Ya. Gak sampean kenal wong ewe durung. Ya. Gitu. Kok langsung oke, gitu padahal kenal aja belum. Ya. Terlepas mungkin belum bisa bertemu secara langsung karena ya, ini terjadi di dunia sosial media itu. Kadang kita terlalu mudah nek dawe Gusmus kalau tidak salah seperti ini. Di sosial media itu kita terlalu mudah memuji dan terlalu mudah membuli orang yang padahal belum kita kenal. Cuma gara-gara postingannya ya, atau tidak cocok dengan kamu bully. Kita cocok karo sampean mau aku ngagungke. Dan bahkan kadang kamu meninggalkan guru-guru ngaji kamu, orang-orang terdekat kamu, orang terpercaya kamu hanya karena tadi hapus sosial media. Ya, jangan sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sering saya sampaikan itu ya. Kita berada di zaman yang sekarang itu ada sering, kalau boleh saya sebut, kesolehan virtual. Ya. Atau kealiman virtual lah. Jadi seakan-akan orang yang mohon maaf ini subscribernya banyak, ya, terus followersnya banyak. Ketika dia bicara agama, ketoke seakan-akan dia itu pinter banget. Cuma bermodal followers dan subscriber.
Ini yang saya sebut kesolehan virtual ya, atau kealiman secara virtual. Padahal belum tentu dia menguasai ilmu-ilmu yang dia sampaikan. Misalnya mau ngomong tok misalkan, atau dia mengutip di mana, nyuplek di mana, kopas di mana. Kita berada di zaman kopas, benar betul. Tapi di luaran sana banyak yang orang, mohon maaf, belum terekspos, belum terendus oleh media sosial yang lebih alim dari orang itu. Karena masih memakai filosofi padi itu. Ilmu yo semakin berisi semakin menunduk, tawaduknya semakin besar. Tapi yo sampean aja maido, jangan kamu bully wong sing sithik-sithik live, sithik-sithik di-upload. Ya karena mungkin kebutuhannya medan dakwahnya seperti itu. Ya. Semua disesuaikan kemampuan masing-masing. Sing penting ora meksa. Ora iso maca kitab, meksa maca kitab. Lah, blunder itu. Ya. Ora iso ngomong, sok-sokan pengen ngomong, akhirnya kepledet-pledet kabeh. Ya. Jadi masing-masing punya kemampuan sendiri, semua orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Saya sedikit cerita ini contoh. Beberapa waktu yang lalu sebelum Idul Adha saya diminta untuk ngisi konten di videonya NU Online. Ya. Sebelum saya ada dua tokoh menurut saya yang lebih senior dari saya. Kemampuan keilmuan juga menurut saya lebih alim beliau berdua daripada saya. Akan tetapi karena beliau berdua itu mungkin belum terbiasa menghadap kamera, ya. Cerita, Gus, kula niku konten 3 menit sing dados niku wong dalu syutingnya 3 jam. Serius ya. Yang ikut saya bisa cerita kemarin yang ikut ya. Yang itu ya, yang orang itu ya, cerita. Nah, sedangkan orang itu kaget ketika saya menyampaikan cuma sekali tag langsung jadi. Dan tanpa naskah ya. Cuma ibarat yang kita pelajari, karena saya di Plakoto waktu itu ya, dikerjain sama orang-orang NU Online disuruh bawa kitab sak tumpuk ya. Jadi kita cari ibaratnya. Misalkan kemarin kebetulan bahas tentang kurban ya. Ada 2 konten yang sudah naik itu bagaimana hukumnya berkurban menggunakan kerbau dan apa kemarin satunya lagi ada 2 itu saya lupa ya. Jadi seperti itu karena mungkin belum terbiasa atau karena mungkin belum ya memang tidak bakatnya gitu. Karena ada beberapa, coba sampean perhatikan, onten kadang ustadz sampean gurunya sampean pinter secara keilmuan, cuma kadang penyampaiannya agak gak enak karena mungkin iya, untuk directnya kurang bagus untuk mendistribusikan ilmu, tapi secara keilmuan pintar sekali ada. Ono meneh iki ora patek pinter tapi ngomongnya pinter, ya ono meneh. Sing apik piye? Ilmune mumpuni, ngomongnya penak. Ya. Nek mau ngomong pinter tok bakal obat akeh. Ya. Nah, riyen tiap Setu ya, nek kalimu jenis pasar seton. Ya. Parah ya orang dodolan. Enggak tahu kalau sekarang ada pandemi, ada PPKM masih ada atau enggak. Kalau di Sarang itu namanya pasar Rebo. Tiap hari Rebo pasti ada orang jual itu ya. Nanti bilang podo guru ojo ganggu ya. Sailmu ojo. Ya kayak seperti itu. Khawatir nanti ada temennya yang ngusilin, kadang dia main-main apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya. Apa? Keistimewaannya, khususianya umat Kanjeng Nabi adalah kamu semua diajarkan harus menerima kebenaran dari siapapun yang mengucapkannya, walaupun dari anak kecil gitu. Atau mungkin orang yang di pinggir ya, jalan yang menurut kamu wah ini nggak pas. Karena ada makalah tadi undur makol, wala tandur makol. Nah untuk ibadah ini, ibadah amal diumpamakan sebagaimana buah. Buah itu untuk berbuah harus berproses dulu. Pohon nanti akan muncul apa? Kembang-kembangnya ya. Kalau misalkan kita contohnya mangga, tuh, nah corok Jawane ya. Skowit, jadi ngembang cilik-cilik, jadi pentil ya, pentil pelem, mangga bukan pentil yang lain ya. Terus ini jadi pelem sing kembadung, mateng wit dan sebagainya. Ya seperti itu, ada prosesnya. Ibadah juga sama. Yang pertama adalah kamu harus mengetahui Allah dulu. Jadi tauhidnya diperkuat dulu. Tauhid di sini adalah apa itu tauhid? Tauhid adalah ajaran yang mengesahkan Allah. Dari kata ahadun. Ya, wahid, tauhid itu satu. Berarti kamu percaya bahwasanya Tuhan itu maha satu.
sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, satu. Terlepas Indonesia Pancasila mengakui 5 negara, ya, tapi yang diutamakan adalah ketuhanan yang Maha Esa, satu. Oke, terus kemudian baru setelah tauhidnya sampean kuat, ini belajar fikih syariat. Langsung iki ojo langsung ujuk-ujuk meh sholat. Makanya untuk orang yang mau sholat harus masuk Islam dulu, betul? Lambuk sholat meh seribuan rokaat, ratusan rokaat, nek rum mlebu Islam ya rasa pahalanya tidak akan sama. Tapi kalau Islam dulu, makanya butuh proses baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Baru setelah itu belajar fikih. Urutannya ngoten. Ya. Belajar fikih yang baik, ibadah yang bener iki piye. Tata carane salat sing bener iki piye. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu. Wa kaifalan hale kaya apa? Tak butuh ibadah sapa sira. Man ing zat, ya. Walaupun man asline maknane manungsa, tapi di sini dimaknani zat. Karena nek sampean maknani man menungso ya angel, tidak nyambung karena Allah itu bukan manusia. Kaifa hale kaya apa tak butuh ibadah sapa sira man ing zat. La ta'rifau kang ora kenal sapa sira ing man sing isine zat mau. Kenale mau bi ismi bi asma'i kelawan pira-pira asmane man. Berarti apa? Enak nih kita tambah kuat kamu karena kamu diajarkan untuk mengetahui asma-asma Allah. Ada berapa? 99 Asmaul Husna. Mengetahui, orang mau ngapal, orang mau ngerti, tapi juga bisa memahaminya. Bi asma'i. Wa sifati lan pira-pira sifate Gusti Allah. Atau sifate zat mau. Wa sifati dzati lan pira-pira sifate dzate ma'bud. Sifatnya zatnya perkara yang disembah tadi. Wamalan perkara yang wajib lau ketui Allah atau zat boleh. Wamalan perkara yang stahilu ma jenis sifat boleh. Wamalan sifat yajib yang wajib lau ketui zat. Wamalan sifat yastahilu kang mustahil ketui zat. Finati dalam sifat zat ay Allah. Ya. Jadi itu. Yang pertama harus tahu zat yang disembah itu apa. Kemudian asma-asmanya, sifat-sifatnya. Terus tadi saya bilang apa? Dalil-dalil kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Agar kita tahu bahwasanya kita menyembah zat yang seperti ini. Ya, kita menyembah Allah yang ya, kan Asmaul Husna ada banyak itu. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, ya. Banyak sekali. Jabbar, Mutakabir, Malik Al-Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, ya. Nanti mengetahui sifat wajib, ada wujud, ada qidam, baqa, ya. Sampai selesai. Nanti ada lagi Adam, Kudus, ya. Untuk mustahilnya. Betul? Ada lagi sifat jaiznya, fi'lu kulli mungkinin autar, terserah Allah. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu fayajibu mongko wajib. Fayajibu mongko wajib alaika ing atase sira. Mencolot. Farubama bima tak. Oke, farubama itu. Farubama jam berapa? Farubama wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakno poso rada gasik.